Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin At-Ta'lim Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, mari terlebih dahulu kita membaca salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan berkah salawat yang selalu kita lantunkan di dunia menjadi bukti mahabbah kita pada saat nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Tidak ada syafaat yang akan diberikan kecuali oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa ya akramal khalqi ma liman aludu bihi siwaka inda ululil hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana idal karim tajalla bismi muntakimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dewan Kemakmuran Masjid Jami Masjid An-Najah, Bapak Ustaz Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi beserta jajaran pengurus, Bapak Haji Muhammad Jen SH Dewan Penasehat Masjid An-Najah, Bapak Haji Malik SH selaku Dewan Penasehat Masjid An-Najah, dan para pengurus lainnya yang hadir pada malam hari ini, termasuk Bapak Dr. Andes Haji Usman Helmi. Alhamdulillah jamaah pada malam hari ini bisa aktif kembali hadir di Masjid Jami An-Najah dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Semoga apa yang nanti kita kaji bermanfaat buat kehidupan kita, dan semoga ilmu-ilmu yang kita kaji akan menambah wawasan ilmu agama kita, sekaligus dapat kita amalkan dalam kehidupan kita.
Salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa perubahan dunia ini minaz zulumati ilan nur, di mana dulunya dunia dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah dalam dunia menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah, ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua sebagai pengikutnya selalu konsisten mengikuti ajarannya dan menghidupkan sunnahnya. Jamaah sekalian, kajian taklim setiap malam Sabtu di Masjid An-Najah ini, malam ini kita akan kupas tentang babu qada'i hawaijil muslimin. Bab menerangkan tentang pentingnya kita memenuhi hajat-hajat kaum muslimin. Islam adalah agama yang sangat paripurna. Dalam konteks Islam tidak hanya diajarkan kita hanya menyembah Allah, tetapi Islam mengajarkan bagaimana di tengah kehidupan masyarakat kita selalu memperhatikan kehidupan saudara-saudara kita, terutama min hawaijil muslimin, daripada kebutuhan orang-orang Islam. Di dalam Al-Quran Allah terangkan surat Al-Haji ayat 77, wa'alul khaira la'allakum tuflihun. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77 Allah perintahkan, ada kalimat amr, wa'alul khair, hendaknya kamu sekalian mengerjakan perbuatan al-khair, yaitu perbuatan yang baik. Untuk apa? La'allakum tuflihun, semoga dengan sebab banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kamu akan menjadi manusia yang sukses, kamu akan menjadi manusia yang beruntung, kamu akan menjadi manusia yang bahagia. Bahagia tidak hanya di dunia, tetapi insya Allah kamu akan bahagia di negeri akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa qala ta'ala fi ayatin akhar, atau fi ayatin ukhra, wa ma tab'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kamu kerjakan, kata Allah, min khairin, dari sesuatu perbuatan yang baik, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah itu sangat dan amat mengetahui. Salah satu hadis yang menganjurkan kita untuk memenuhi hajat-hajat kebutuhan kaum muslimin dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah bersabda, al muslimu akhul muslim. Ini sifatnya umum. Nabi mengatakan orang Islam itu bersaudara terhadap orang Islam lainnya. Jadi ini hadis sifatnya umum. Kalau kita pernah pergi ke Mekah, di sana kita akan berhadapan oleh jutaan umat Islam dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa yang berbeda. Mereka adalah saudara kita, sesama muslim, tanpa melihat suku apa dia, keturunan apa dia. Yang penting kalau sudah sesama muslim, kata Nabi, al muslim akhul muslim, jadikan orang Islam itu saudara sebagai seagama. Jangan pernah kita melakukan sebuah perbedaan terhadap saudara seagama. Al muslim akhul muslim, orang Islam itu bersaudara dimanapun kita berada. Jadi Islam itu sifatnya luas. Yang diajarkan oleh Nabi tidak terbatas dengan sukuisme. Yang diajarkan oleh Nabi tidak terbatas dengan nasab, keturunan.
Tetapi yang diajarkan oleh Nabi secara lebih luas, al-muslim akhul muslim. Jadikan orang muslim itu adalah saudara. Kemudian kata Nabi, la yajlimu, enggak pantas seorang muslim itu melakukan perbuatan-perbuatan zalim sesama muslim. Ya, jangankan sesama muslim, sesama non muslim pun Islam mengatur jangan sampai melakukan kezaliman. Dan ini sudah banyak diterapkan oleh para nabi, para sahabat, ya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian wala yuslimu, enggak pantas orang muslim itu membiarkan saudaranya, ya, dalam keadaan sulit, dalam keadaan kesusahan. Jadi kalau kita mengaku muslim, ketika saudaranya dalam keadaan sulit, wajib dibantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Bantulah dalam kebaikan, tetapi jangan membantu dalam perbuatan yang mengandung perbuatan al-ismi wal udwan, yaitu perbuatan dosa dan perbuatan permusuhan. Kemudian kata Nabi, man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Nabi mengatakan, barang siapa di antara kamu yang sudah memenuhi hajat saudaranya dikala saudaranya dalam keadaan kesempitan, kesulitan ekonomi, ya, kata Nabi, hendaknya kalian bantu. Kalau kamu sudah membantu saudara kamu dalam kesulitan ekonomi, kanallah bi hajati, niscaya yang bantu itu akan diganti oleh Allah. Jadi ketika kita menolong saudara kita, menolong sesama tetangga, apalagi dia muslim, jangan pernah kita berharap bantuan dari orang yang pernah kita bantu. Tetapi kita berharap semoga yang sudah kita lakukan itu Allah tahu dan Allah pasti akan menggantinya. Jangan pernah kita berharap ketika kita meminjamkan sesuatu lalu kita berharap agar orang itu yang nanti menggantikan. Tidak. Tetapi Allah itu tahu. Wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ini dalilnya. Apapun yang kamu kerjakan, kata Allah, aku tahu dan aku pasti akan mengganti, kata Allah. Jangan pernah takut dalam hidup ini, apalagi kamu menolong hambaku. Maka mudah-mudahan orang muslim itu yang pertama, kata Nabi, la yajlimu, dia tidak ingin berbuat perbuatan zalim, baik untuk dirinya, untuk saudaranya, karena dia khawatir nanti kalau dia berbuat zalim, amalan-amalan yang pernah ia kerjakan akan menjadi pupus, bahkan akan menjadi muflis alias bangkrut di negeri akhirat. Kemudian waman parroja an muslimin, kata Nabi, barang siapa orang yang mengatasi kesulitan hidup bagi seorang muslim, ya, kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurubi yaumal qiyamah. Ketika ada orang mengatasi persoalan yang sulit dihadapi oleh seorang muslim, lalu dia bisa mengatasi masalah itu, maka orang itu nanti di negeri akhirat akan diberikan kemudahan. Lantaran orang itu pernah memberikan kemudahan terhadap kesulitan orang-orang muslim dalam menghadapi problematika kehidupannya. Wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Kata Nabi, siapa orang yang hidupnya menutup aib saudaranya, menutup aib kekurangan, atau menutup yaitu hal-hal yang ada pada diri saudaranya sesama muslim, dia tidak mau menggunjing, tidak mau memfitnah, dia tidak mau melakukan hal-hal yang buruk, apalagi membongkar kejelekan saudaranya, maka orang itu nanti akan ditutup aibnya. Kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat.
Jadi ini hadis sedikit singkat, tapi intinya adalah bagaimana kita jangan mengaku sebagai seorang Islam, tapi hidupnya suka zolimin orang. Jangan pernah kita mengaku sebagai seorang Muslim, tapi ketika ada saudaranya yang sedang kesusahan kagak pernah dibantu. Ya, itu Muslim kamuflase, Muslim palsu kata Nabi. Ya, jangan sampai hidup kita egoistis, hanya untuk mementingkan diri sendiri. Ingat, semua kehidupan itu sudah diatur oleh Allah. Ba'duhum ala ba'din. Ada yang kaya, ada yang miskin. Semua sudah diatur. Yang kaya harus memperhatikan saudaranya yang miskin. Yang miskin dia hormat kepada saudaranya yang kaya. Indah hidup ini kalau mengikuti aturan-aturan agama. Jangan sampai hidup ini memperturutkan hawa nafsu. Dia hanya rakus dengan dunia, serakah. Dia nggak pernah berpikir bahwa dunia sifatnya sementara. Yang bakal dibawa mati hanyalah amalan-amalan soleh yang bakal menolong orang itu. Jamaah yang berbahagia. Yang kedua, jangan pernah kita mengaku seorang Muslim sementara kita bikin susah orang. Nabi mengatakan yassiru wala tu'assiru. Mudahkan orang. Jangan suka nyulitin orang. Kata Nabi, siapa orang yang kerjanya suka nyulitin orang, hidupnya pasti bakal dipersulit. Itu rumus. Tapi sebaliknya, orang yang suka memberikan kemudahan kepada orang, maka Allah gampangkan segala urusan-urusannya. Itu rumus. Jadi kita introspeksi. Kenapa kita harus melakukan hal itu? Memang diperintah oleh Allah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu di atas kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah bertolong-tolong di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Kemudian hadis yang kedua, yaitu datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man nafasa an mukminin. Kalau tadi itu muslim, sekarang yang kedua meningkat mukmin. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Kalau muslim itu banyak orang ngaku muslim, ya, banyak orang ngaku muslim, tetapi belum tentu dia beriman, hanya sebatas formalitas, ya. Tapi kalau udah mukmin otomatis muslim. Kalau muslim belum mencapai derajat yang beriman. Makanya kata Nabi sini, man nafasa an mukminin. Nah, udah levelnya tingkatannya udah meningkat kepada level orang-orang yang beriman. Siapa yang memudahkan kehidupan orang-orang yang beriman, kata Nabi, kurbatan min kurubi dunia, dari huru hara sulitnya kehidupan dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurubi yaumal qiyamah, maka orang itu akan diberikan kemudahan nanti pada hari kiamat. Kemudian waman yassara an mu'sirin. Yassara maknanya siapa orang yang hidupnya suka bikin mudah, ya, kagak pernah menyulitin orang, ya. Waman yassara ala mu'sirin, terhadap kesulitan orang, ya, yassarallahu alaih, maka Allah mudahkan orang itu hidupnya. Jadi gampang sebetulnya. Kalau kita hidup pengen dimudahkan oleh Allah, kita bikin mudah orang lain, jangan pernah bikin sulit. Itu aja, gampang sebetulnya jalan Islam. Makanya kalau kita lihat di masyarakat ada orang hidupnya susah melulu, ya, rezekinya seret, mukanya kadang-kadang ditekuk. Ya, nih orang, mungkin nih orang nggak pernah senyum, ya, dia kira itu hidup selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudara, kalau orang sering memudahkan orang, dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau kita sering nyulitin orang, dipersulit oleh Allah. Itu rumus, ya. Karena hidup kita itu sudah diatur oleh Allah. Rezeki yang ngatur Allah,
Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha. Hei manusia, enggak usah khawatir. Rezeki kamu aku jamin sampai kamu mati baru habis itu rezeki. Ya. Jadi rezeki itu udah diatur oleh Allah. Jangan sampai kita bersuudzon sama Allah. Ada orang ahli sholat kadang-kadang masih suudzon sama Allah. Dia ngomong begini, ya Allah, saya mah rajin banget sholat tahajudnya, tapi kenapa hidup miskin? Nah, ini udah ngeluh sama Allah. Jangan pernah kita ngeluh sama Allah. Kan Allah udah ciptain manusia, ada yang kaya, ada yang miskin. Kita disuruh percaya dengan takdir. Takdir itu adalah milik Allah, bukan milik manusia. Makanya orang-orang yang ngaji itu hidupnya enak, tenang, legowo, anteng, nggak ada merasa susah. Tapi maaf saudara, ada orang-orang yang bergelut dalam dunia bisnis, duitnya miliaran, tapi hidupnya gelisah terus. Kenapa? Mungkin kurang dekat sama Allah. Hidupnya bergelimang dengan dosa, hidupnya selalu miskin. Sampai kata Nabi, siapa orang yang di dalam benaknya, di dalam otaknya, yang dipikirkan cuma dunia, kata Nabi, aku akan beraikan, aku akan cerai beraikan urusannya, dan orang itu dimakan oleh cita-cita. Ya man lidunyahu istabal. Hei manusia yang hidupnya disibukkan dengan dunia. Wa qaddanal ajal. Bukankah kamu sudah dekat ajal kamu? Kenapa kamu sudah lalai dari Allah? Kemudian al mautu ya'ti baghtatan. Ingat manusia, kematian akan datang secara tiba-tiba. Tidak pernah manusia tahu kapan kematian itu datang, di mana itu kematian akan kita jemput. Pada saat apa kematian itu yang akan kita hadapi? Bi ai ardin tamut, di bumi mana kematian itu akan kita dapati? Semua adalah rahasia daripada rahasia Allah. Beruntunglah kita kalau sering-sering kita ngaji, kita diingatkan oleh Allah. Jadi bukan ustadz yang ngingetin, Allah yang ngingetin kita. Ustadz cuma penyambung lidah. Jadi ustadz para kiai menyambung lidah dari ayat Allah, menyambung lidah daripada ajaran Rasulullah. Gitu. Jadi supaya kita itu hidup enak, ikuti ajaran Allah.